wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita dapat bermanfaat. Allahumma Fatihah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan apa media yang Ibu bawa sekarang ini. Nah, ini adalah media pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang tahu apa ini namanya? Ini adalah herbarium kering. Di sini sudah terdapat tanaman atau spesimen yang telah diawetkan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada herbarium. Nah, langsung saja kita ke materinya. Kita akan mereview pembelajaran kemarin. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran makhluk hidup pada makhluk hidup. Nah, seperti bertambahnya panjang batang atau tinggi batang dan bertambahnya jumlah daun. Karena pertumbuhan ini bersifat irreversibel dan tidak dapat balik, atau juga kuantitatif yang dapat dihitung dan dinyatakan dengan angka. Nah, selanjutnya kita ke perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Ya benar, perkembangan merupakan proses perubahan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Seperti contoh bunga, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangan ini juga bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Dan juga ini akan berkembang lebih sempurna lagi dan lebih kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan letak kotiledonnya saat berkecambah terbagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Nah, apakah kalian tahu herbarium ini perkecambahan apakah? Nah, herbarium ini perkecambahan epigel. Karena apa? Ya karena di sini kotiledonnya terangkat, tetapi di sini kotiledonnya sudah putus, maka tidak terlihat ada kotiledonnya. Nah, hal ini dikarenakan terjadi pemanjangan hipogel, yaitu ruas batang di bawah kotiledon. Nah, ini ruas batang di bawah kotiledon. Oleh karena itu, kotiledon dan juga bakal buah terdorong ke atas permukaan tanah. Nah, sebagai buktinya bahwa herbarium ini perkecambahan epigel, bisa dilihat di sini. Di sini ada akar dan juga ruas batang. Di sini tidak terdapat kotiledonnya. Jadi kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Ya, faktor-faktornya itu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi dari dalam tumbuhan, seperti sitokinin, auksin, giberelin, nah seperti itu dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar tubuh tumbuhan, seperti air, cahaya, kelembapan, suhu, dan lain-lain. Nah, setelah kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, di sini media pembelajaran herbarium. Apakah kalian tahu apa makna herbarium itu? Ya, herbarium itu spesimen dari bahan tumbuhan yang telah diawetkan. Ini merupakan herbarium kering. Apakah kalian tahu ini tanaman apa? Ya benar, ini adalah tanaman tapak dara yang biasanya disebut dengan Cantharatus roseus pada klasifikasi ilmiahnya. Di sini terdapat morfologi dari tapak dara dan juga identitasnya. Dari herbarium ini kita dapat belajar banyak. Yang salah satunya di sini terdapat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman bunga tapak dara. Dan pada herbarium ini termasuk sudah dikatakan lengkap karena di sini sudah ada dimulai dari biji, tanaman
ketika berkecambah, tanaman muda dan tanaman dewasa. Dewasa ini juga ditandai dengan bertambahnya cabang dan juga adanya bunga dan juga buah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di sini terdapat herbarium yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan kita hari ini. Karena di sini sudah terdapat pertumbuhan, yaitu bertambahnya panjang, batang, dan jumlah daun. Kalau perkembangannya dapat ditandai dengan bunga, munculnya bunga yang akan berkembang biak dan menghasilkan buah. Nah, di sini terdapat buahnya. Ini seperti ini bentuk buahnya dan ini bunganya. Bunganya ini yang asli berwarna ungu, tetapi jika diawetkan dan dijepit sama buku-buku jadi terlihat warna putih. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama agar ilmu kita bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi gambaran rangkaian dari kegiatan